Hi everyone. Oke, pengumuman dulu. Kita akan ada Love in Action. Jadi mengingat ada kemarin bencana alam di Cianjur, kita mau memberikan bantuan dari NLC. Jadi partnership multiplier is on lagi, dan kali ini we will do triple the amount. Jadi buat kalian yang ingin memberikan bantuan kepada korban bencana alam di Cianjur, please do bisa langsung transfer ke rekening partnership kita. Ada kelihatan, kalau nanti nggak begitu kelihatan bisa tanya di belakang. Dengan kode di belakang, kode unik tambahin 001 atau tambahin berita tulisan Love in Actions. And I highly encourage untuk kita bisa dalam waktu dekat, untuk if you want to support, please do so dalam waktu dekat, karena kan kita juga nggak mau menunda bantuan secepatnya karena mereka butuh. Mereka masih butuh bantuan itu. Jadi if you can and if you want to in this month, please do so, and NLC bakal do 3 times multiplier buat para korban. Oke? Terima kasih atas jawabannya. Wait, oke. Ya, apa kabar semua? Iya, itu adalah contoh pertanyaan basa-basi. Ya, oke. Bulan ini kita masuk ke bulan yang baru, bulan Generosity. We'll learn about the generous God and how we should live generously dalam kehidupan kita. Dan hari ini gue ambil title berjudul Forgotten Generosity. Ini diambil dari 2 Korintus 8 sampai 9, dan kalian bisa nanti baca lebih detail di rumah, terutama di bulan ini karena kita berbicara tentang generosity, dan ya kita akan membahas ini lebih banyak. Oke. So, tada udah nyala belum? Oh, salah, sorry. Nah, oke. 2 Korintus 9 ayat 11. You will be enriched in every way so that you can be generous on every occasion. And through us, your generosity will result in thanksgiving to God. 2 Korintus 9 ayat 11. Dalam bahasa Indonesia dibilang, kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Bahasa Inggrisnya kedengarannya lebih enak ya. Enrich in every way. Diperkaya dalam segala hal, so that you can be generous on every occasions. Kamu bisa menjadi bermurah hati dalam segala situasi. Jadi statementnya berbicara tentang to become generous. Ada di kata sebelumnya yaitu enrich dulu. Betul ya? Bahwa kita akan diperkaya dulu, so that baru supaya kita bisa generous. Betul? Setuju? Ayatnya sama ya, kita baca semua ya. Diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur. Perhatikan kata can be generous on every occasion. Artinya meskipun kita sudah diperkaya, kenapa bukan you will be enriched in every way so that you become generous? Artinya meskipun kita sudah diperkaya, bukan berarti kita langsung generous. Makanya ada sebuah tindakan di sana. Ada sebuah pilihan. Meskipun kita sudah diperkaya, we can be, artinya ada sebuah pilihan yang harus kita ambil. Apakah saya mau hidup generously kepada orang lain apa enggak? That's your choice. But di sini Tuhan bilang, you will be enriched in every way so that you can be generous. Jadi balik lagi, artinya untuk saya mau jadi generous, saya harus diperkaya dulu. Apakah statement itu benar? Nah, sekarang apa yang dimaksud diperkaya? Enrich, apa yang harus diperkaya? Nah, tadi di bahasa Indonesia ditulis diperkaya dalam segala macam kemurahan hati. Tapi kalau di sini kita ngomong enrich, ini berbicara tentang kalau kita bilang, seseorang bilang kaya, seseorang bilang kita orang ini kaya. Kenapa? Banyak resource, betul ya? Ada banyak aset yang dia punya. Ada banyak uang ataupun apapun itu. Nah, enrich itu berbicara tentang resources yang kita punya. Di sini saya bagi 3, ada time, talent, sama treasure. Atau kalau mau kita ganti, kita bisa bilang time, energy, and money. Gitu loh. Itu juga bisa. Nah, hidup ini istilahnya dalam memperkaya ini, yang kita perkaya kan benar bagian resource-nya, betul ya? Oke, saya punya satu pertanyaan sekarang. Siapa yang di sini percaya bahwa
dunia, the world has infinite resources. Angkat tangan. Bahwa dunia memiliki infinite resources. Siapa yang percaya bahwa dunia tidak memiliki infinite resources? Boleh angkat tangannya? Oke. Ya. Majority orang, banyak yang bilang sebenarnya ini kebagi dua memang. Jadi ada yang bilang bahwa dunia tidak memiliki infinite resources atau finite resources karena ada sumber daya yang mudah diproduksi, tapi ada sumber daya yang butuh waktu lebih lama diproduksinya. Dan sumber daya waktu yang butuh waktu lebih lama diproduksi itu, pemakaian orang sama sumber daya itu lebih banyak, lebih cepat. Jadi suatu hari itu akan menjadi langka dan punah dan habis. Makanya dibilang finite. Tapi ada satu argumen lain yang bilang bahwa the world has infinite resources. Karena sumber daya seperti oksigen, cahaya matahari dan segala macamnya, dan angin itu something yang terus diproduksi dengan mudah. Dan itu source of living-nya kita. Dan di seluruh bumi atau galaksi, bukan bumi, galaksi dan dunia ini ceritanya bumi sendiri masih baru dapat berapa persennya dari seluruh material. Jadi istilahnya to become infinite, suatu hari kita berharap bahwa scientific advantage itu, scientific advance, ya apapun itu, kemajuan teknologi and science bisa membantu kita mengambil resource-resource yang baru. Jadi some people do believe bahwa the world has infinite resources. Tapi ada juga yang bilang, no, enggak. The world doesn't have that. Karena ya itu, ada yang bakal habis. Gitu. Pertanyaan saya selanjutnya sekarang. Siapa yang percaya bahwa saya, atau kamu sendiri, punya infinite resources? Okay. Some people believe that we should have infinite resources. Tapi kalau kita balikin ke sini, time, talent, and treasure. Do we have infinite time? Do we have infinite talent? Pernah ketemu satu dewa yang bisa semua? Tidak. Saya aja ketemu Leo bisa semua olahraga dan semua musik, saya kagum. Gitu kan? Udah. Enggak, cuman maksudnya banyak orang tidak bisa punya semua waktu yang ada di bumi. Tidak ada orang yang punya infinite talent. Dan ada yang punya infinite treasure? Please kenalin ke gue. I need more friend. Gitu. Kalian pernah main Harvest Moon ya? Semua di sini pernah di masa dulu main Harvest Moon? Ya kan? Pas main Harvest Moon, cheat yang paling sering dicari apa? Kadang-kadang uang, betul ya? Pas punya infinite money tapi gamenya 3 hari bosan gak? Mau ngapain lagi? Betul ya? Nobody has infinite treasures, nobody has infinite time, nobody has infinite talent. Jadi meskipun ada orang yang percaya bahwa yes benar dunia memiliki infinite resources, but I don't have that. Saya gak punya itu. Jadi faktanya yang terjadi apa? Ada yang pasti pernah tahu ini. This is the truth of life, the cycle of life ya. Waktu kita muda, we have more time, kita punya more energy, and no money. Betul ya? Waktu kita mulai masuk adult, ya saya anggap majority dari kita sekarang adult. Saya anggap gitu ya. Waktu kita masuk adult, we have less time, waktunya udah mulai gak ada. We have more, and we still have energy. Now we have money. Ya udah mulai kerja dan lain-lain segala macam, you now have money, udah mulai punya income. Dan waktu kita tua, when we become old, we have time, masih punya waktu, udah lebih nganggur, udah pensiun dan lain-lain. Tapi you don't have any more energy. Jadi kita capek dan lain-lain segala macam. But you might have money. Saya assume di money management, money master kita belajar bahwa kita akan menyimpan uang sampai hari tua nanti. Kita belajar memanage uang kita dengan baik, jadi sampai kita old, still have that. Tapi intinya, in the cycle of life dari when you're young and you're adult sampai you're old, selalu ada yang kurang. Setuju? And tanpa sadar, kita akan selalu ketika kita ketemu yang kurang. Ketika kita ketemu masalah dan menyadari ada yang bagian itu kurang. Apa yang akan kita lakukan? Kita coba isi, bener gak? Saya ingat saya pasti bulan tentang money, saya pernah cerita. Waktu saya muda, waktu saya masih sangat-sangat muda, saya tahu ada teman yang sakit, butuh bantuan. Saya datang ke sana, saya bisa spend waktu saya untuk temenin dia. Saya bisa spend energi saya untuk dengerin ceritanya, bantu emotional support dan lain-lain. Tapi hari itu yang dia butuhkan uang. Dan saya gak punya. Dan habis itu saya jadi trigger, wah saya mesti cari uangnya supaya saya bisa support.
Tapi karena saya cari uangnya keras-keras sampai energi yang saya masih punya, masih semangat nih segala macam talent apa yang saya bisa pakai, saya pakai supaya bisa menghasilkan dan lain-lain. Tapi saya jadi nggak punya waktu. Dan habis itu berikutnya sama. Ketika udah masa istirahat, udah punya ini segala macam, energinya nggak ada. Energi ini bukan berbicara tentang bahwa secara fisikal kita masih kuat. Emotionally drain aja itu juga energinya habis, bener nggak? You might still be standing, kamu bisa duduk bareng teman kamu dengerin ceritanya, tapi kepalanya udah kayak kosong gitu. Sorry, gue udah gak kuat dengerin lo. Dalam hati kita. Karena kita drain. Jadi semakin kita ada yang ketemu kosong, kita pasti akan berusaha isi bar yang kosong tadi. Dan tanpa sadar, ini yang terjadi dari real story. Yang terjadi adalah, I don't have time, I don't have energy, and I don't have money. Ketemu ya sering yang kayak gitu ya. Kayaknya gue udah kerja mati-matian, energi gue udah ke-drain, kepala gue udah capek, pulang penat, kok duitnya habis terus? Kok duitnya gak datang-datang? What's wrong? Padahal kita kerjanya hidup kita pengen keisi tiga-tiganya. Saya cuman ketemu, kayaknya menurut saya yang keisi tiga-tiganya cuma dua. Satu anak bangsawan, satu lagi menang lotre. Itu yang mungkin, yang maksudnya keisi kayaknya tiga-tiganya gitu loh. But the rest, majority of us. Dan itu pun pasti ada batasnya. Ketika kita nggak train ourselves, the rest of us most of the time kalau tahu dari cerita orang, habis itu lihat di Instagram dan lain-lain, it become a culture bahwa mesti capek, mesti hustle dan lain semuanya, tapi you lose your time, you lose your energy, and you lose your money somehow. Dan akhirnya setelah kayak gini, jadinya gimana? Pasti mau diisi terus, betul ya? Kita kejar lagi. Dan ini yang terjadi. Apa yang resource yang ada di dunia ini, kita coba kejar, saya coba kejar, untuk mengharapkan dia dapat timbal balik ke saya, betul ya? Saya kerja, kejar resource, kejar uang, supaya itu keisi balik ke saya. Sama, other people will do that as well. Other people will do that as well. Tanpa sadar yang terjadi di belakang layar adalah, kita mulai saingan sama other people. Kalau kita nggak ngomong, kita nggak kompetisi sama other people. Oh enggak, gue orangnya slow, gue nggak banyak ribet sama orang sama lain segala macam. Tapi kita jadi get disconnected sama other people. Why? Because we've been busy. Kejar resource-nya. Kalau yang lain butuh bantuan, kalau main lebar, gue masih bisa bantuin teman gue dan lain-lain segala macam. I can help them in my free time. Betul ya? Karena saya sendiri in my life, saya mesti kejar ini dulu nih. Kalau nggak gimana saya bantu mereka? I can help them if I can. Kalau saya bisa, saya baru bisa bantu. That's why we get disconnected sama orang-orang sekitar kita tanpa kita sadari. Saya satu cerita waktu itu tahun 2015, saya masih kerja. Pertama kali kerja di restoran. Saya kerja di Kelapa Gading waktu itu. Jadi masih kerja di restoran. Terus ada customer gitu, bapak-bapak. Enggak bapak-bapak 30, cuman ya gue juga bapak-bapak. Jadi dia kayak muda lah, masih 30-an something gitu. Terus dia ajak ngobrol gitu. Jadi restorannya lagi rada sepi pada saat itu. Dia ajak ngobrol gue, dia panggil, terus kita ngobrol-ngobrol gitu. Dia tanya, ayo, saya lihat kamu anak yang bersemangat. Gue kayak tahu dari mana. Dia baru datang sekali gitu. Kamu anak muda yang semangat. Intinya ngobrol. Intinya dia ngajakin ikut insurance or MLM. Gue lupa pada saat itu. Insurance or MLM. Dia tanyain, mau nggak dapat income lebih dan lain-lain segala macam gitu. Insurance or MLM. Tapi dia speak it so nicely. Jadi bukan yang kayak gercep langsung, ayo join gitu. Jadi yang benar-benar dari ngobrol dan lain-lain itu. Believe me, gue have no prejudice ke insurance or MLM or any kind of programs karena mertua gue in insurance dan bisa provide for the family gitu loh. Dan gue ngelihat nyokap gue sendiri agent insurance, maksudnya on the side gitu ya. Terus MLM gue lihat banyak teman-teman gue yang bisa provide for the family karena dari situ. Jadi I have no prejudice whatsoever gitu loh. Jadi diajak ngomong gitu-gitu, tapi gue bilang kayak, I'm really sorry, gue nggak bisa. I'm quite busy karena gue kerja Senin sampai, ya technically karena kerja di restoran, Senin sampai Minggu tuh kerja, off-nya cuma di hari biasa. Gue bilang. Terus dia pertama bilang kayak, ya udah Sabtu Minggu aja, maksudnya pas jam bisanya aja, sejam 2 jam juga bisa. Gue bilang, nggak bisa, sorry. Minggu tuh gue juga aktif di gereja dan segala macam, which I am gitu loh. Jadi Minggu pagi gue pasti tetap ke gereja, siangnya gue udah langsung kerja. Dia tawarin hari lain lagi, bentrok sama hari komsel. Jadi dia kayak, Terus akhirnya dia bilang gitu. Ini true story, dia habis itu bilang kayak, saya juga dulu kayak kamu. Saya aktif di gereja. Dia bilang, saya agak aktif di gereja pas saya muda. Tapi habis itu saya berpikir,
Percuma aktif sekarang. If I have more resources, true story, if I have more resources, saya bisa bantu lebih banyak. Jadi saya akhirnya berhenti dulu semua pelayanan saya kejar ini dulu. Dan ya nanti suatu hari ketika saya udah punya, saya akan balik lagi dan bantu melayani. Dan pada saat itu saya dengar oke, ya. Karena saya Kristen dari kecil, pas denger yang kalimat kayak wah berhenti pelayanan, sesat, enggak lah. Cuman maksud gue pas itu karena gue belum ngerti ya. Pas 25 gue belum ngerti, gue baru mulai kerja di restoran dan lain-lain. And I think I still want to do a lot of things dan lain-lain segala macam. But when you grow up, you realize bukan permasalahan cara pikirnya benar apa salah, bukan masalah itunya. Permasalahannya ada why he think that way. Dan dari situ saya belajar juga. Saya juga tanpa sadar sering sekali mikir hal yang sama. Betul ya, bahwa ketika ada something yang missing, kita pasti akan berusaha to fulfill that. Tanpa sadar ada lagi yang lain yang kosong, lain kosong. Akhirnya nggak pernah penuh, nggak pernah keisi full. Dan itu yang terjadi sama saya. Gitu loh. Nah, satu cerita di Alkitab di 2 Korintus 8, boleh kita buka sama-sama. 2 Korintus 8 ayat 1. Sorry gue lupa bilang Marlin. Ayatnya boleh dibuka kalau misalnya saya sambil. 2 Korintus 8 ayat 1, maaf ya. 1-7. Atau ada yang sudah ketemu di Alkitabnya, pada bisa? Haleluya. Ketemu. Oke. 2 Korintus 8 1-7 gue bacain aja pelan-pelan jadi bisa sambil menyimak. Oke, saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Notes ya, sukacita mereka meluap dan meskipun mereka sangat miskin, mereka kaya dalam kemurahan. Ayat 3, aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Seru nih. Biasa orang beri, give what you have in your hand. Ini bahkan mereka memberi dengan lebih dari kemampuan mereka. Ayat 4, dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. So these people bahkan, bayang ya kalau kayak tadi love in action gitu. Hai, kita ada opportunity nih, if you want to give, give. You don't want to, it's fine. Ini these people, mereka mendesak, mereka mempush, I want to give. Please let me join in the giving. Please let me join to support gitu loh. Mereka sampai mendesak seperti itu. Dan ayat 5, mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Ayat 6, sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan kelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Ya, for context, ini ceritanya Paulus lagi di Korintus, dan ceritanya ada bangsa Yahudi di Yerusalem tuh intinya lagi kesusahan karena famine. Famine itu apa? Kelaparan. Ya pokoknya ada bencana gitu, kelaparan. Jadi mereka lagi kesusahan dan Paulus lagi ngajakin jemaat di Korintus, ayo dong, if you want to support gitu loh. Karena gereja-gereja lain yang posisinya lebih susah seperti Makedonia ini super semangat. Jadi dia cuma remind kayak, hey, you do that as well gitu loh. Kan lu bilang lu pengen, ayo do it, jangan lupa gitu. That's the context. Nah, ya menarik, boleh balik ke slide-nya, thank you. Kalau kita compile tadi dari 2 Korintus 8, there you go. Realitinya jemaat di Makedonia ada very severe trial. Mereka dalam sangat kesusahan. Mereka not in a good conditions. Dan di situ diceritakan bahwa mereka tuh benar-benar kayak orang-orang yang miskin, susah gitu loh. Mereka penderitaan. Tapi by faith mereka overflowing with joy. Dia bilang, sukacita mereka meluap. Mereka di posisi extreme poverty, tapi mereka rich in generosity. Mereka limited resources, artinya secara time, energy, dan money, time, talent,
and treasures, they don't have it. Very limited. Tapi they give beyond their ability. Pay attention to the word beyond. Melebihi kapasitas mereka bahkan. And at that moment, harusnya they should be selfish. It's normal untuk mereka kayak menjadi, lah gue aja gak bisa makan, gimana cara kasih makan orang? Gue aja susah, gimana gue bisa perhatiin orang? It's very logical for them to be that way. But they didn't. They gave all to the Lord and then to the others. These are the facts yang mereka lagi alamin. And responsnya mereka ke arah sini. By iman. How can a church like that bisa sejauh itu berubah? Bisa sejauh itu punya sebuah semangat generous sampai meskipun keadaannya susah, I'm gonna give more. Nah, ini yang challenging buat kita semua. Oh, what happened? Living with faith bukan berarti delusional. Kalau kayak tadi kita lihat jemaat Makedonia ini hidup dengan imannya mereka bisa memberikan, mereka dengan penuh kasih karunia, mereka dengan sukacita, they want to give something, they want to do more dan lain-lain segala macam. Itu bukan berarti mereka not wise in doing so. Bukan berarti kayak mereka asal-asalan, oh ya sudah. Delusionals adalah tidak menyadari apa yang mereka punya dan ya udah hambur-hamburkan aja sembarangan. Itu delusionals. Tapi orang yang ini menyadari bahwa keadaan saya seperti ini, tapi my response, I choose to become happy, I choose to pick side with the Lord, I choose to trust in the Lord. Ini yang mereka lakukan. Nah, banyak dari kita yang kadang-kadang bahkan bukan nggak living in faith tapi delusional bahkan gitu loh. Jadi kayak karena itu yang lebih sedihnya, that's the truth yang kayak gue sering alamin gitu loh. Satu yang gue belajar dari mereka, kenapa mereka bisa have that strength untuk bisa to become that generous. Mereka ingat satu ayat ini 2 Korintus 8 ayat 9, for you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though he was rich, yet for your sake he became poor, so that you through his poverty might become rich. Paulus pakai sebuah contoh dengan mengibaratkan Yesus dengan kondisi keuangannya, gitu loh. Bahwa Tuhan Yesus yang kaya raya, yang dari sorga dan punya semua harta dan hormat dan lain-lain segala macam, mau datang ke dunia menjadi miskin, mati di kayu salib seperti budak, literally. Jadi yang mati di kayu salib adalah biasanya budak, penjahat, pencuri dan lain-lain. Mati di kayu salib dengan hukuman yang serendah itu supaya orang-orang bisa diselamatkan, orang-orang bisa menjadi kaya. Nah, di ayat ini kenapa Paulus pakai konteks ini juga, pakai cerita tentang Tuhan di tentang fame dan glory dan wealth ini? Karena to be honest di konteks Corinthians ini ceritanya Paulus itu lagi nggak begitu direspek sama jemaat di Korintus. Jadi jemaat di Korintus itu lagi lebih seru dengerin pendeta-pendeta yang kece, pendeta-pendeta yang dibilangnya super apostles. Kalau di ayat itu dibilangnya kayak jadi orang-orang yang jago ngomong, yang kelihatan kaya, yang kelihatan wealthy dan lain-lain. Sedangkan Paulus, kenapa orang gak respect sama Paulus? Karena Paulus miskin, karena Paulus menderita, keluar masuk penjara, dan Paulus gak jago ngomong. Gitu loh, Paulus bukan orang yang cakap berbicara. Jadi orang-orang lebih suka yang lain gitu loh. Nah Paulus lagi ingetin, gue actually living with the same life as Jesus gitu loh. Jesus juga ngelewatin ini semua, jadi jangan lu perhatiin hal-hal yang seperti ini, itu gak penting gitu loh. Dan achieve-nya Paulus padahal banyak. Nah itu di konteks 2 Korintus background-nya. Jadi Paulus ceritain tentang ini bahwa meskipun Tuhan Yesus kaya raya pun dia ke dunia menjadi miskin supaya kamu bisa menjadi kaya. Ini yang para jemaat itu bisa ingat. Ini yang para jemaat itu bisa pegang, bahwa dari sejourney ketika kita kenal dekat sama Tuhan, ada ayatnya kan dibilang, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepada kamu. How we speak about that? Nah, waktu tadi kita berbicara tentang resources, ada saya yang berusaha mengejar resource dan berusaha mendapatkannya. Ada orang lain juga yang mengejar resource dan berusaha mendapatkannya. Something yang kita lupa kadang-kadang, bahwa ada Tuhan di tengah segalanya. Dan segala resources itu milik Tuhan.
Setuju? Yang punya infinite resources, kita nggak punya infinite resources, betul ya? Me and others nggak punya infinite resources. Kita nggak punya waktu yang terbatas. Waktu kita terbatas, talenta kita terbatas, energi kita terbatas, treasures kita terbatas. Tapi Tuhan nggak. Tuhan sesuatu yang nggak terbatas. Kalau kita belajar berhenti, kita berhenti untuk kejar resource-nya. Karena kita udah tahu nih sekarang, at the end of the day itu akan terbatas. At the end of the day batasan kita adalah waktu, capek, pulang, sehari 24 jam. Sering kan, gue sering dengar kalau kalian pernah dalam hidup kalian merasa kayak 24 jam tuh kurang buat gue, berarti something is wrong. Pasti ada yang salah dalam management kita. Ketika kita mulai berhenti kejar resource-nya, tapi kita mulai fokus kejar Tuhan-nya, ada something new yang coming up. Kalau kamu mulai kejar hatinya Tuhan, kalau kamu mulai kejar kenal sama Tuhan, kamu bakal menyadari seluruh yang Tuhan ceritakan adalah tentang others. Seluruh kasihnya Tuhan, seluruh hidupnya Tuhan adalah untuk others. Untuk orang-orang sekitar kita. Untuk love your neighbor. Untuk orang-orang yang gak kamu kenal atau gak kamu sayang. Atau orang-orang yang kamu benci. For you to support and help them. Dan ketika you help, kalau kamu udah kenal Tuhan dan tahu Tuhan hatinya ke others, dan dibilang kita makin lama makin sejalan sama Tuhan, makin mengerti pikiran Tuhan, maka kamu akan mulai mengerti bahwa kita juga harusnya peduli sama others. Betul ya? Kita harusnya pay attention to others' life. Dan ketika others suatu hari, others berhenti mendapatkan resource-nya. Others mau kejar resource urusan mereka. Betul ya? Ada orang teman kita yang masih mau kejar resource capek-capean dan lain-lain, terus berusaha memenuhi bar yang kosong tadi, itu urusan masing-masing. Nothing much we can do. Tapi one day, when the resources mereka nggak dapat, waktu mereka in need, tapi mereka dapat supportnya dari kamu. Karena resourcesnya terdatang, kamu kejar Tuhan dan lain segala macam, cara kerajaan semuanya akan ditambahkan kepada kamu. It doesn't automatically artinya kita berdoa dan habis itu uang datang. Doesn't automatically with that. Tapi dalam kamu mengejar Tuhan, kamu mengerti dalam pekerjaan kamu harus seperti apa, relationship kamu harus seperti apa, dalam hubungan keluarga, persahabatan dan lain-lain, kamu belajar mengerti itu, resources itu akan tetap datang ke kamu. And you can provide with them. Dan akhirnya apa yang terjadi? Seperti ayat tadi, ayat 7 bilang, ayat 2 Korintus 9 ayat 11, kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Lucunya adalah ketika kamu mulai bantu orang, because of your generosity, the thanks won't go to you. The thanks go to God. That's how amazing should be generosity is. Karena kalau kamu memberi, Ken bantuin saya. Misalkan saya bilang, Ken gue lagi butuh desainer nih. Gitu loh. Atau gue lagi butuh work social media. And Ken punya company-nya. Ken ada pekerjaannya. Dan Ken bantuin gue kerjain. Dan gue bayar. That's not generosity. Itu fairness. Betul ya? Itu cuman adil. Dia gak perlu thank you ke gue. Kasarnya. Memang itu transaksi. Tapi kalau if I have nothing, kalau dia lagi butuh bantuan, and with nothing, gue mau coba bantuin dia lebih, sampai it doesn't make sense. Yang akan dipertanyakan adalah bukan orang ini, tapi kenapa orang ini bisa sampai seperti itu. That's why itu bisa connect ke Tuhan. Jadi waktu kita ngerti generosity, apa itu generosity? Generosity is learning how to give beyond. Artinya beyond what? Beyond your capacity. Beyond fairness, beyond understanding, beyond segala macam hal-hal yang membatasi semuanya. Beyond that, we want to give a bit more, slightly a bit more, slightly a bit more, every single time, slightly a bit more. Dan itu yang kita harusnya belajar di bulan ini. Gitu loh. Ada satu cerita,
Jadi ini kayaknya saya belum pernah cerita ini ke siapa-siapa sih. Karena cukup bodoh dan memalukan. Jadi saya tahun 2000 sekitar 2012 sampai 2013. Jadi kan saya baru balik di Jakarta. Nah, ada terus saya masih kerja sebagai sales waktu itu. Dan saya lagi nyetir di Jakarta Pusat deket yang apa? Kalau dari GI ke Monas itu jalanan lurus itu kan ya. Itu terus kan ada kantor pemerintahan apa segala macam di samping-samping kirinya. Dan pokoknya saya lagi nyetir itu, terus gue lagi ngantuk gitu. Jadi nggak konsen. Ngantuk. Ini siang bolong sekitar jam setengah 12, jam 12 kira-kira jam segituan. Terus pokoknya gue lagi ngantuk banget, gue lagi nggak konsen di jalan. Gue lagi nyetir, terus pas udah deket di belokan yang mau kayak ke Monas gitu, mobil gue kayak miring ke kanan tanpa sadar, terus gue kayak naik jalur busway gitu. Ini naiknya bukan naik dengan masuk jalur busway untuk lebih cepat ya, bukan. Jadi ini ada batu-batunya kan ya pembatas itu gue tanjak karena ngantuk gitu loh di tengah-tengah. Terus habis itu udah langsung ban gue pecah. Ban gue pecah, pecahnya nggak nanggung. Biasa kan kalau pecah kempes dulu atau gimana gitu kan. Ini pecah langsung, terus habis itu kayak langsung yang bunyi gredeg karena udah kena apa gigi bannya gitu loh langsung. Jadi bannya bener-bener pecah habis, terus ya udah. Sebagai pria yang tangguh dan maskulin dan bertanggung jawab, saya langsung setir ke kiri, mepet ke samping kantor pemerintahan, berhenti dan minta tolong. Karena gue nggak tahu, to be honest, ada cowok-cowok yang mungkin jago di jalan, bisa apa segala macam. Gue nggak tahu cara ganti ban mobil. Dulu gitu loh, gue baru pulang nyetir jalan Jakarta nggak tahu apa-apa mobil, ya gue nggak tahu cara ganti ban mobil dan lain-lain. Saya tahu ada teman-teman saya juga yang nggak bisa, jadi saya tidak merasa sendirian. Ya cuman kayak ya gue nggak tahu caranya, jadi gue berhenti di pinggir, terus kayak ya udah, terus bengong sebentar kayak what should I do with this gitu loh, kayak gue nggak tahu mesti ngapain. Terus intinya ada seperti biasa kalau lu di jalan itu, semua abang-abang di sekitar sana akan datang dan kayak kenapa seru dulu kan, kayak kenapa aduh nggak konsen sih anak muda sekarang gitu. Wah udah gue udah diomelin dari tengah jalan itu. Terus tapi akhirnya ada satu sama mas-mas gitu di jalan yang bantuin totalitas gitu loh. Ini zamannya 2012 2013 tuh Gojek belum seramai itu setahu gue ya. Jadi Gojek Grab itu belum sampai booming banget deh gitu ya. Terus ya udah dia bantuin gue. Dari pertama udah didongkrak segala macam gitu-gitu, udah dicopotin bannya, oke keluarin ban serepnya. Gue kayak ada ya ban serep di mobil, pokoknya gue bener-bener bodoh soal mobil, I'm sorry, don't judge me. Terus ya udah gue buka, ada ban serepnya kempes, genius gitu loh. Terus ban serepnya kempes, akhirnya tuh orang kita yang nggak ada, dia yaudah deh bentar, gue ambil motor gue. Jadi tuh orang pergi ambil motornya dulu, jemput gue lagi, terus ya udah gue tenteng ban serepnya. Ban serepnya itu pokoknya gelinding bawa tenteng ban serepnya, terus gue sama dia naik motor cari bengkel, sekitar 5 bengkel apa 6 bengkel, nggak ada yang bisa tambal. Somehow di hari itu di Jakarta Pusat nggak ada, kita muter sampai Tanah Abang dan lain-lain segala macam, nggak ada, muter-muter itu udah panas keringetan. Jadi karena bengkelnya deket-deket, kita udah turun kan, nggak mungkin naik dikit-dikit naik motor. Dia ini kan orang bantuin, jadi gue nggak enak juga, jadi sambil gue dorongin, sambil gue tenteng. Dan believe me, waktu 2012 tuh gue masih jauh lebih kurus, lebih tidak bertenaga, lebih culun, dan jadi kayak benar-benar bawahnya itu udah setengah mati keringetan. Tapi kan gue nggak minta tolong dia, nggak enak juga, dibantuin. Lu tahu total beresin itu semua total kira-kira gue 3 jam untuk beresin mobil itu doang. Dan ini lebih serunya, jadi udah sampai cari bengkel, akhirnya ban serepnya udah dibenerin, udah ditambel, plus di pompa dan lain-lain segala macam. Gue nggak punya cash, nggak punya duit, udah susah miskin lagi. Kayak gue nggak punya duit di dompet gitu, gue nggak ada duit di dompet, tapi gue pengen kasih dia. Jadi gue bilang, boleh nggak kita pengen bensin bentar, kita ambil duit gitu loh. Nah gue nggak ngerti gimana, apa gue dihipnotis ya sebenarnya, pokoknya gue nggak ngerti gimana, pokoknya itu nggak bisa parkir di pom bensin itu gitu loh. Jadi nggak bisa parkir. Terus gue bingung sendiri, gue mau ngambil duit tapi mobilnya gimana, karena takutnya itu. Terus masnya bilang gitu, oh nggak apa-apa, saya bisa nyetir, kamu turun aja ambil duit, nanti kalau mobil disuruh pindahin saya pindahin. Terus gue kayak apakah ini ide yang baik atau buruk? Dan lu mesti jujur ya, gue balik di Jakarta
kalimat motivasi dari nyokap gue adalah hati-hati banyak Cina sekarang ditipu di jalan. Itu tuh itu motivasi setiap hari yang kayak lu mesti nyetir hati-hati gitu-gitu segala macam. Banyak orang bisa jahat dan lain-lain. Jadi kan itu kayak gue mau dijahatin nih. Ngerti kayak pasti ada ketakutan itu kan, bener kan? Dan terus gue mikir ya tapi mau gimana lagi? Ya sudahlah biarkan aku beriman kepada bapak ini tidak mencuri mobilku. Akhirnya gue turun, gue ambil duit. Terus ya udah sambil ngambil duit itu udah kayak mau ngambil duit banyak. Gue tiap kali ngeliat belakang mobil gue udah hilang belum, gue ketakutannya setengah mati. Terus akhirnya udah ambil duit, gue kasih dia waktu itu gue bingung gue mau kasih berapa. Akhirnya gue kasih 500.000. Dan 500.000 buat saya waktu itu besar sekali karena waktu gaji gue itu di bawah UMR. Dan gue sudah berhenti cut off dari keuangan, maksudnya dari parents money dan lain segala macam, udah majority berhenti itu dari situ. Jadi 500.000 dari gaji itu besar buat gue gitu loh. Dan ya udah gue kasih 500.000. Pulang hari pertama gue nggak ceritain nyokap gue itu karena biasa nanti diomelin takutnya. Besokannya gue baru ceritakan nyokap gue. Oh iya nih kemarin ini terus lu kasih berapa? 500.000. Hah? Gila tuh orang uang kaget kali segala macam. Tapi dia nggak ngomelin gue juga segala macam. I'll be honest with you. Waktu lu dengar kayak orang kasih 500.000 ke orang di jalan dan lain-lain segala macam, it sounds generous. It sounds great. For my mom dengar pertama story-nya, gila lu baik banget kasih 500.000. I'll be honest with you. Gue kasih bukan karena generous. Gue kasih dua alasan. Pertama, gue merasa itu fair buat gue karena dia bantuin 3 jam. Di jam makan siang, panas terik. Muter-muter, naik motor, satu bengkel gak ada, dia bantuin cari sampai ke bengkel lain, dia jagain mobilnya, dia bantuin pasang sampai semuanya selesai. Literally good Samaritan. Gitu loh, literally good Samaritan. Jadi gue kasih 500.000 menurut gue wajar. Kayaknya orang ini butuh gitu loh. Dan memang pas gue kasih, gue bilang, iya pak, dia sangat kaget dengan dikasih, terus dia bilang, gak apa-apa pak, buat bantu keluarga, buat apa segala macam. Terus gue catat nomornya, tapi sadly udah hilang. Terus ya gue catat nomornya, one day kalau misalkan saya ada rezeki lebih, gue mau kasih lagi. Tapi ya, dan again, habis itu gue udah hilang gitu loh. Tapi kayak, gue tawarin dia kerjaan waktu itu sempet gitu loh, pernah habis itu. It sounds generous in my head, tapi kayak actually no, I gave it because it sounds fair. Itu pertama, alasan pertama gue. Alasan kedua gue takut. Gue nggak tahu dikasih berapa di Jakarta normalnya. Ngerti ya? Gue takut kalau gue kasih kedikitan dia marah atau dia panggil gengnya dan lain-lain. Dasar Cina nggak tahu diri, udah dibantuin gitu ya, udah capek-capek keringetan. Gue lebih takut itunya sebenarnya, jujur aja. Sering nggak kita generous karena 2 poin tadi? Karena sounds generous, padahal yang kita kasih karena out of fairness. Atau yang kedua karena peer pressure. Dan takut salah. And lots of time we did that. Wah barusan di announce bulannya generosity, gak enak gua gak nyumbang. Di Alkitab ada tulisannya, believe me God wants a cheerful giver. Gitu loh, God wants something yang kayak, lu if you want to give, give. If you don't want to give, it's fine. Tapi at the end of the day, God wants a cheerful giver. So when I give that, waktu gua kasih 500.000, I'm not 100% happy. I'm happy waktu dia kaget dan dia bilang thank you, and I feel like okay, just for you to bless your family. Tapi when I give it, gue ada doubt di hatiku, gue ada takut di hatiku. Dari story tadi, siapa yang actually the person who is generous? Mas yang tadi, betul kan ya? Mas yang gue nggak kenal, yang bantuin di jalan sampai 3 jam, muter-muter cari bengkel, dan kayaknya itu lagi. Kayaknya kenapa itu susah karena lagi sholat Jumat. Jadi hari Jumat. Jadi 1 jam itu gak ada. Makan siang, cari bengkel pada gak bisa dan lain-lain. Sampai akhirnya ketemu. 3 jam dia bantuin, gak kenal. Sampai selesai semua. Sampai tuntas. Sampai dia pulang. Itu yang generous dia. Ngerti? Yang menurut gue give beyond dari seharusnya dia. Banyak orang-orang yang tanpa sadar ketika mereka melakukan beyond normal dalam pekerjaannya, dalam apa yang mereka lakukan, ketika mereka melakukan beyond dengan just pay attention lebih sedikit. I know kerja di restoran seperti apa. I just do something extra. Ketika misalkan contoh ada customer yang rese, gue malah datangin tuh customer lebih banyak lagi. Gue malah lebih sering rutinin. Gimana? Ada yang mesti gue bantuin nggak?
Meanwhile seluruh restoran, seluruh staff gue, seluruh tim gue yang lainnya, ketika ada customer rese, hindarin, ngapain buang energi, betul ya? Normalnya seperti itu. But I just know, I want to. Gue malah datengin sampai mereka minta nomornya, dan setiap kali mereka datang mereka kontak gue. Kalian tahu karena gue melakukan hal itu gue dapat 13 job offer pada saat gue kerja di restoran. Dari perusahaan handphone nggak nyambung, MLM 3 terus kayak berapa yang lain-lainnya lagi, tapi I got a job offer cuman just by doing extra. When you start doing extra tanpa expecting the result, something just coming in. When that person mas tadi melakukan extra, dia juga nggak expect hari itu gue dapat income dengan membantu orang. Dan semoga I hope it blesses family. So now, the final questions for today. Boleh aku undang tim PW? Tim musik? The questions for today is how can I start to become generous? Kita udah belajar bahwa ada stage of generosity sampai ke level jemaat di Makedonia tadi. Yang even though it's a tough conditions, even though semua situasinya sulit dan lain-lain, they can still give. Meskipun facts-nya gak enak, they can still provide. They can still give beyond. How can I reach that stage? And the answer is, we start by letting go. Artinya apa? Waktu kita belajar untuk melepaskan sesuatu, itu kita belajar untuk mempercayakan sesuatu kepada yang lebih tinggi. You know, sometimes statement seperti hemat pangkal kaya, dari kecil kita diajarkan untuk pegang apa yang kamu punya, genggam erat-erat. Aset resource yang kamu udah susah-susah dapatkan kayak tadi, kamu udah kerja keras untuk dapetin resource-nya, kamu udah you do some skills, kamu pergi sekolah untuk ningkatin skill kamu sendiri, dan ada orang minta cuma-cuma, do you want to give it? No, sometimes dalam hati kita kayak, dude, gue kerja keras, you work hard, kalau mau you pay for me. You have the time and others don't. Do you want to willfully give it to other people? No, it's not easy. Karena kamu udah capek kerja dan lain-lain, kamu akhirnya punya waktu istirahat, dan di waktu istirahat kamu disuruh bantuin orang. No, I deserve this. Tapi Tuhan bilang, if you want to start to be generous, you need to start by letting go. Justru letting go your resources, letting go your time, your talent, your treasure, letting go your energy, letting go your money. And not only that, we start by letting go our hatred. We start by letting go our saltiness. We start by letting go our pettiness and pride. How can a person be generous? Let me tell you something. Bahkan lebih keras lagi. Nobody can be generous kalau mereka masih menyimpan namanya pahit, namanya dengki, namanya serakah. Gak akan bisa. When we start just by focusing, karena perasaan gue penting, karena aku penting, karena aku penting, karena aku penting, karena aku penting, forget generosity. You will live your life in being fair. And being fair is good. Karena dari istilahnya kesannya dunia udah gak adil, jadi kalau lu fair sedikit dibandingkan orang lain, it's better, it sounds good. Tapi doesn't it sound better? Lihat jemaat yang di Makedonia tadi, yang even though reality hits, fact sheet-nya mereka gak enak banget hidupnya, tapi in their life, in their response, mereka bisa that positive. And they become very rich in grace. They're rich in their hearts. You want to give something to other people this month. This is a challenge for, no, let me rephrase. This is not a challenge for this month. This is a challenge to be in your life. If I want to be generous, I want to give beyond, I need to let go. I need to let go my, kalau saya itu penting, saya penting. I need to let go of that. Dan gak enak, karena dunia gak ngajarin itu. Dunia ngajarin kamu penting. The main story of your life is you. Tapi God says the main story of your life is God and others. Gak enak ya?
keluar dari karakter utama di buku kamu sendiri. Tapi that's how God lives. The whole Bible speaks about God's love. It speaks about Jesus Christ. It speaks about God's love. Tapi for siapa? For kita juga loh. That's how we start doing that. And itu yang gue pengen undang kita semua untuk coba dan belajar. It won't happen overnight. Gak bakal terjadi dalam satu hari. There are times dimana letting go something, our hatred, our anger, our pride is something yang very hard. But we can start learning together. Setuju? Does it make sense today?